16-13. Satu pipe attack yang berhasil dari Farhan. Kali ini kembali ada kesempatan menyerang dari Indonesia. Farhan berhasil masuk tadi 6-8. Ya, Indonesia kembali berhasil dari save. Kali ini kesempatan kita lihat. Keberhasilan Timnas Voli Indonesia meraih gelar juara FVC Cup 2026 telah menyulut gelombang antusiasme yang luar biasa di kalangan pecinta voli tanah air. Banyak yang kini percaya bahwa Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar menuju level tertinggi bola voli Asia. Pokoknya, kemenangan ini bukan sekedar trofi, melainkan simbol kebangkitan sebuah bangsa yang selama ini sering dianggap sebagai underdog di kancah regional. Generasi muda yang digadang-gadang telah membuktikan diri dan fondasi untuk masa depan cerah kini semakin kokoh. Karena seperti yang kita tahu, di kawasan Asia ada beberapa negara yang selama ini dianggap sebagai penguasa voli. Mulai dari Jepang, Iran, China, hingga Korea Selatan. 4 nama yang selama bertahun-tahun selalu mendominasi. Mereka adalah tim-tim dengan ranking terbaik di Asia. Bahkan khusus Jepang, mereka saat ini masih bertengger sebagai salah satu tim terkuat di panggung VNL dengan permainan cepat, disiplin taktis yang luar biasa, dan kedalaman skuad yang sulit ditandingi. Dan ketika Indonesia mampu menjadi juara FVC Cup 2026 dengan skuad muda yang rata-rata masih sangat belia, serta sukses menumbangkan Korea Selatan, tim yang selama ini masuk jajaran elit Asia, maka wajar jika banyak yang mulai percaya bahwa sekarang adalah waktunya Indonesia membidik level yang lebih tinggi, yakni masuk dalam lingkaran Big Four Asia, kan gitu. Tentu jalannya tidak mudah, ada konsistensi yang harus dijaga, ada proses panjang yang melibatkan pembinaan berlapis, dan ada ujian besar yang harus dihadapi. Maka dari pertandingan uji coba hingga turnamen-turnamen bergengsi lainnya, salah satu pembuktian terdekat akan hadir di Asian Games Nagoya, Jepang. PBVSI sendiri bahkan sudah memasang target jelas, yaitu memburu medali perunggu. Artinya Indonesia dituntut untuk bisa finish di 3 besar, sebuah target ambisius yang kini terasa lebih realistis daripada sebelumnya. Timnas Voli Indonesia kini benar-benar menjadi bahan pembicaraan dunia setelah Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, Alvin Daniel Pratama, dan rekan-rekan berhasil menorehkan sejarah besar di FVC Cup 2026. Kemenangan ini tentu bukan hanya menghentikan dominasi tradisional, tapi juga membuka mata dunia bahwa voli Indonesia telah berevolusi secara signifikan. Lagi mana? Datang tanpa banyak ekspektasi, Indonesia justru tampil lepas dan penuh keberanian. Keputusan melakukan regenerasi besar-besaran dengan memberi kepercayaan penuh kepada pemain muda ternyata menjadi langkah berani yang berbuah manis. Masuk ke grup barat, Indonesia justru mampu mengejutkan banyak pihak. Qatar berhasil dikalahkan dalam pertarungan sengit 3-2, Oman tumbang, Thailand pun tak mampu menghentikan laju Garuda. Sampai akhirnya India sebagai tuan rumah dan Korea Selatan ikut menjadi korban. Puncaknya, Indonesia menghajar Korea di final dengan skor telak 3-0, sebuah hasil yang benar-benar di luar dugaan. Di mana set pertama menjadi pertarungan epik penuh drama, dengan Indonesia menyelamatkan dan menciptakan multiple set point sebelum menang 3-4-3-2 berkat servis as Boy Arnes. Permainan agresif, blok rapat, dan mental kuat membuat banyak pihak kagum. Bahkan media-media internasional mulai memberi sorotan khusus, salah satunya Volleyball World yang menulis Indonesia triumph in Ahmedabad for first ever FVC Cup honors. Kemudian dalam laporan itu juga dijelaskan bahwa kemenangan tersebut membuat ranking dunia FIVB Indonesia naik signifikan, melonjak 9 tingkat ke posisi sekitar 43 dunia. Sebuah lonjakan ini mencerminkan bagaimana satu turnamen bisa mengubah persepsi global terhadap sebuah tim, kan gitu. Sementara media Vietnam menyorot dengan headline, Indonesia menciptakan kejutan besar dengan menjuarai turnamen Asia yang prestisius. Dan media Korea seperti IS Plus menulis, setelah menumbangkan sang juara bertahan, Korea akhirnya harus menyerah di hadapan tembok kokoh Indonesia dan finish sebagai runner-up.
Ya pasti ini menunjukkan satu hal, bahwa kini ada rasa hormat yang mulai tumbuh, dunia mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru, bukan sekedar tim pelengkap, melainkan pesaing serius yang patut diperhitungkan, kan gitu. Terus melaju, luka dan ragu kita lewati satu-satu. Terus berjuang sampai nanti, sampai nafas benar-benar terhenti. Yap, di balik semua pujian itu, hal yang paling penting adalah satu. Indonesia kini punya fondasi yang sangat kuat untuk berkembang dan target besarnya jelas menguji posisi Big Four Asia. Kalau ditanya realistis atau tidak, jawabannya ya sangat realistis. Karena selama ini di posisi elit Asia memang diisi Jepang, Iran, Qatar, dan Korea Selatan. Dan menariknya di FIC Cup 2026 ini, Indonesia sukses menaklukkan 2 dari 4 tim tersebut. Qatar dikalahkan lewat duel sengit 3-2, sementara Korea Selatan dilibas tanpa balas di final walaupun di babak awal kita sempat kalah sama mereka. Yang pasti ini bukan kebetulan, ini bukti bahwa Indonesia punya kapasitas untuk menembus level itu. Dan Asian Games nanti akan menjadi panggung pembuktian berikutnya, di mana tekanan dan ekspektasi akan jauh lebih tinggi. Saat ini sendiri, secara ranking Asia, Indonesia memang masih berada di posisi ke-8. Masih di bawah Korea Selatan, China, Bahrain, dan India. Tapi jarak itu kini tidak lagi terasa sejauh dulu. Dengan performa konsisten, poin ranking yang terus bertambah, dan chemistry tim yang semakin matang, Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk mendekati para raksasa tersebut. Luka dan ragu kita lewati satu-satu. Terus berjuang sampai nanti, sampai nafas benar-benar terhenti. Sementara itu untuk menjaga momentum ini, salah satu langkah penting yang diambil PBVSI adalah mempertahankan sosok Ridal Thoiran setidaknya hingga akhir 2026. Di mana keputusan ini dinilai tepat karena Thoiran bukan hanya kuat secara taktis, yang mana itu juga jadi sorotan, tapi dia juga punya kemampuan membaca permainan lawan dan menyesuaikan strategi secara cepat. Selain itu, dia juga punya hubungan emosional yang kuat dengan para pemain. Yap, ada chemistry, ada rasa percaya, dan so pasti itu sangat penting. Saat memimpin di pinggir lapangan, Thoiran terlihat tenang, tidak panik, tidak terbawa emosi, di mana sikap itu mampu menjadi energi besar bagi pemain muda, terutama di momen-momen krusial. Dalam momen krusial, ia mampu menjaga fokus tim saat tekanan datang bertubi-tubi. Seperti contohnya dalam set pertama final melawan Korea yang penuh kejar-kejaran poin. Dan harus diakui juga, itu berkat pengalaman Thoiran sebagai pelatih klub yang sukses seperti membawa Jakarta Bayangkara Presisi juara Proliga. Sehingga dari semua itu bisa memberikan bekal berharga dalam membangun tim yang tangguh secara mental dan fisik. Nah, di bawah komando Thoiran, Indonesia kini punya 2 agenda besar. Yang pertama adalah CV Cup 2026 yang akan digelar di Filipina dan Indonesia. Lalu setelah itu tantangan sesungguhnya datang di Asian Games Nagoya, turnamen yang bisa menentukan apakah Indonesia benar-benar siap menembus Big Four Asia. Yang pasti setiap laga akan menjadi kesempatan untuk mengumpulkan poin ranking dan pengalaman berharga, kan gitu. Sementara itu, kemenangan Indonesia atas Korea Selatan ternyata meninggalkan kesan mendalam. Banyak netizen Korea justru memberi apresiasi. Di media sosial, reaksi mereka cukup positif. Beberapa bahkan berharap bisa bertemu Indonesia lagi. Dan menariknya, tak lama setelah final, hubungan voli Indonesia dan Korea kembali berlanjut, di mana kedua negara sepakat menggelar laga uji coba meski kali ini di sektor putri. Media Korea bahkan melaporkan agenda ini sebagai bagian evaluasi besar untuk persiapan kejuaraan Asia 2026 dan ASEAN Games Aichi Nagoya yang juga menjadi jalur penting menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pokoknya semua ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan. Bukan hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di mata raksasa Asia seperti Korea. Tim yang dulu dianggap biasa, kini mulai menjadi ancaman. Dan bagaimanapun, ini adalah babak baru. Timnas voli putra Indonesia yang kini dihiasi nama-nama muda seperti Boy Arnes Arabi, Alvin Daniel Pratama, Farhan Halim, Hendra Kurniawan, Jason Nathanael, dan generasi emas lainnya telah membuka lembaran baru secara olahraga nasional. Mereka bukan lagi sekedar kejutan, mereka kini adalah pernyataan bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi Asia.
Kemenangan telak atas Korea Selatan bukan hanya membawa trofi pertama, tetapi juga membuka mata dunia bahwa Garuda Muda adalah ancaman nyata. Ranking dunia naik, headline internasional bermunculan, dan bahkan netizen Korea yang biasanya keras kini memberi penghormatan. Semua itu bukan keberuntungan, melainkan hasil dari keberanian, regenerasi, kerja keras panjang, dan kepemimpinan yang tepat, kan gitu.